jemaat KPA Pematang Siantar dan peserta pelatihan pemuda pelatihan entrepreneurship. Salam dari kantor pusat KPA untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, kami berada di Pematang Siantar dalam rangka mendampingi pelatihan entrepreneurship pemuda. Sesungguhnya kita juga agak sedikit khawatir untuk pelaksanaan program ini, termasuk di detik-detik terakhir, karena peristiwa yang terjadi di belahan dunia, termasuk di Indonesia. Tapi puji Tuhan, kita putuskan untuk melaksanakannya karena pelatihannya dilaksanakan di Belpen BKPS dan cukup jauh dari kota. Dan kami melihat anak kami bersama sangat baik, disiplin, bersih, dan puji Tuhan boleh berjalan dengan lancar pada saat ini dan boleh bersama-sama dengan kita beribadah dalam kebaktian minggu ini. Sesungguhnya gereja kita juga ada yang memutuskan untuk tidak melaksanakan kebaktian, tetapi ada juga yang melaksanakan kebaktian sekalipun mungkin jumlah kehadiran tidak seperti biasa. Yang dari Sungai Piling sudah dari Bayan Parunggur, Tondo, Susaya. Jadi anak kota, desa, ada unsur hadiana tutup, ada unsur hadiana terbuka. Ada pun memang pengalaman yang menarik pada peristiwa corona. Pasal itu saya kita. Cuma sama-sama betul telepon Tuhan kita ini. Amang kita baru beri dari dulu ini ya. Tapi nama telepono ini hanya dulu. Tapi cuma sama-sama per teleponnya. Bagi berbeda ada dua ini. Saya pikir pertanyaan itu sederhana, tapi setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita membawa makna. Artinya apa? Sudah masa untuk marlapatan tergantung dia kita menyikapi. Oleh karena itu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita ini, mari kita sikapi secara iman, secara positif, sehingga kita dapat menjalani hari-hari kita. Makanya kalau kita berhadapan dengan kehidupan kita sehari-hari, tidak seorang pun yang bisa terbebas dari rasa gelisah, cemas, kekhawatiran, dan rasa ketakutan. Setiap manusia pasti merasakan hal seperti itu. Di tengah-tengah kegelisahan, di tengah-tengah ketakutan yang melanda dunia, termasuk kita di Indonesia, dalam kebaktian minggu hari ini, adapun nama dari minggu kita adalah Minggu Letare. Letare artinya bersukacita. Itu berarti dalam minggu ini, apapun yang kita alami Bapak Ibu dan anak-anak kami, kita semua dipanggil untuk bersukacita. Kalau kita mengacu kepada tahun sekali lebih jauh, makna Letare ini harus benar-benar mewarnai kehidupan kita sejak hari ini sampai sini ke depan. Bersukacita. Bagaimana kita menghadapi hari-hari yang kita lalui di dalam sukacita. Itulah sesungguhnya yang ditentukan Tuhan dari kita melalui Minggu Letare. Oleh karena itu kalau kita berbicara tentang sukacita, ada dua sumber sukacita. Yang pertama, sukacita itu bersumber dari Tuhan, dan yang kedua, sumber sukacita itu bersumber dari dunia ini. Ketika kita berbicara tentang sukacita yang bersumber dari Tuhan, sukacita yang berasal dari Tuhan mampu membebaskan kita dari rasa resah, gelisah, takut, cemas, khawatir, dan lain-lain. Sukacita yang berasal dari Tuhan tidak hanya memampukan kita memuji Tuhan, tidak hanya memampukan kita untuk berdoa, tetapi juga memampukan kita semua untuk memiliki sensitivitas, untuk memiliki kepekaan, untuk memiliki rasa empati di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Saudara-saudara yang terkasih, sukacita yang berasal dari Tuhan tidak hanya memampukan kita untuk bersekutu di gereja, untuk bersekutu di rumah, untuk bersekutu di kantor, di sawah, di kebun, tetapi sukacita yang daripada Tuhan memampukan kita bersukacita di mana saja pun.
Di mana saja kita dapat bersuka cita. Karena apa? Karena kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang omnipresent, Allah yang hadir di mana-mana. Dengan demikian, tak ada sesuatu pun yang menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, sukacita yang berasal dari dunia, ada banyak hal yang bisa, kalau dalam bahasa Batak, bahagia bisa mengatur hati. Ada banyak hal yang bisa mencuri sukacita kita. Apa-apa saja itu, termasuk sukacita kita bisa hilang karena waktu. Sukacita kita hilang bisa karena harta benda yang kita miliki. Sukacita kita hilang bisa karena manusia dan lain-lain. Oleh karena itu dalam kebaktian minggu hari ini, marilah kita secara bersama-sama mengimani bahwa sukacita yang kita miliki adalah sukacita yang bersumber daripada Tuhan. Sukacita yang bersumber daripada Tuhan itu akan terus berlangsung. Tetapi sukacita yang bersumber dari dunia ini sifatnya adalah semu. Kalau kita melihat kata sukacita dalam bahasa Yunani disebut cara, adalah bagian dari buah Roh Kudus, sebagaimana tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23, kasih, sukacita dan seterusnya. Saudara-saudara yang terkasih, pertanyaannya adalah bagaimanakah saya, bagaimanakah Anda, bagaimanakah kita menerapkan sukacita dalam keadaan sulit, dalam keadaan resah, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan takut di dalam kehidupan kita ini, melalui Mazmur 69 ayat 30 sampai ayat yang ke-37 yang saya bacakan tadi. Ini adalah bahagian dari doa Daud ketika Daud mengalami krisis. Ia mengalami keadaan yang sulit, ia mengalami keresahan, ia mengalami kegelisahan, dan ia mengalami ketakutan. Belajar dari teks khotbah ini, kita disegarkan. Daud mampu keluar dari krisis ketika Daud memiliki sukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan bersukacitalah. Sangat sederhana sebenarnya kalimat itu. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Ini adalah satu kata. Andaikan ada keadaan, saya masukkan ke sini dan saya tutup, berarti keadaannya di dalam. Demikianlah kita dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak keluar dari alam peraga ini, pasti kita akan mengalami sukacita. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, betapa luar biasanya makna sukacita itu. Karena sukacita di dalam Tuhan itu bukan karena titik-titik, tetapi sukacita di dalam Tuhan, meskipun kita mengalami titik-titik, kita tetap bersukacita. Inilah yang tidak dapat dibeli di dalam kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengajak kita melihat beberapa ayat dari teks dari kopi ini, dan kita harapkan melalui firman Tuhan ini boleh menguatkan kita di dalam kegelisahan dan ketakutan yang sedang kita hadapi. Di ayat 30 dikatakan, tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi. Apa yang kita pelajari dari Mazmur melalui ayat 30 ini? Daud tahu dan menyadari bahwa keselamatan yang sesungguhnya sumbernya adalah dari Tuhan. Oleh karena itu, penindasan sekalipun tidak bisa memadamkan sukacita yang daripada. Luar biasa keselamatan yang daripada Tuhan, sehingga
tidak bisa memadamkan sukacita. Masih ingatkah kita kisah dari Yesus? Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikian luar biasa prinsip hidup orang-orang percaya yang sungguh-sungguh percaya bahwa keselamatan adalah ada di dalam Tuhan. Yang kedua, di ayat 34 dikatakan, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini? Di sini kita melihat Mazmur, di sini kita melihat Daud yang sangat mengerti dan sangat paham bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang mampu menghidupkan kembali semangat hidup. Allah yang dia sembah adalah Allah yang mampu menghidupkan semangat hidup. Hal ini mau menyatakan kepada saya dan kepada kita semua bahwa baik kemiskinan, baik kehinaan, baik penjara tidak akan mampu memadamkan sukacita orang-orang yang rendah hati di dalam Tuhan. Persoalannya sekarang adalah, sudahkah kita sebagai orang yang menyatakan percaya kepada Tuhan hidup di dalam kerendahan hati? Bila kita memiliki kerendahan hati di dalam Tuhan, tak ada yang bisa memadamkan sukacita di dalam kehidupan kita. Yang ketiga di ayat 36 dikatakan, sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika saya membaca ayat ini, bersukacitalah kita karena Allah telah menyelamatkan kita. Bersukacitalah kita karena Allah membangun komunitas, karena Allah membangun kediaman kita, baik di langit, baik di bumi dan di laut, di ayat 35 dalam teks khotbah kita ini. Bersukacitalah kita karena Allah menyelamatkan anak dan cucu kita di ayat yang terakhir. Tidakkah luar biasa kasih Allah itu di dalam kehidupan kita? Persoalannya kita terkadang lupa bahwa Allah sangat mengasihi kita dan rencananya indah di dalam kehidupan kita. Bersukacitalah kita karena Allah menyelamatkan orang-orang yang mencintai Tuhan akan mewarisinya. Jadi sini kita mendapat kabar sukacita. Ternyata orang yang bersukacita itu adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah saya, apakah saudara-saudara sudah sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan sepenuh hati? Oleh karena itu, kondisi sesulit apapun, seperti tidak punya tempat tinggal atau harus terkurung di rumah karena virus corona, hal ini tidak akan memadamkan sukacita kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, sungguh luar biasa firman Tuhan dalam waktu minggu hari ini menyentuh kehidupan kita yang sedang khawatir dan gelisah di dalam kehidupan ini. Di tengah-tengah corona, virus corona, kiranya firman Tuhan ini mendorong kita semua untuk memiliki pengharapan dan sukacita karena Tuhan. Orang yang tidak berpengharapan sama itu tidak hidup lagi. Oleh karena itu kita semua yang percaya kepada Tuhan, biarlah kita memiliki pengharapan di dalam kehidupan ini. Ada ungkapan orang Batak yang mengatakan, "Haposayaan munggo napa munggo, haposayaan munggo napa munggo." Kalau ungkapan iman ini kita ingat di dalam kehidupan kita, tentu kita tidak akan resah, gelisah, takut, cemas, khawatir, dan panik di dalam kehidupan ini. Namun kita harus memiliki kecerdasan dan hikmah Tuhan dalam menghadapi setiap peristiwa, setiap situasi yang terjadi
dalam kehidupan kita ini. Janganlah kiranya kita menjadi penyumbang penularan virus corona. Marilah kita sungguh-sungguh menghargai dan melakukan baik himbauan PGI, pimpinan gereja, termasuk tadi pagi Bapak Gubernur Sumatera Utara ya. Marilah Bapak Ibu, tetaplah kita menjaga kesehatan dengan pola makan yang sehat, bersih diri dan lingkungan, memiliki empati dan bangun rasa solidaritas. Karena dengan demikian hidup kita orang-orang percaya berdampak bagi orang lain. Terima kasih untuk nomor 10 di KPA yang sudah belajar melalui pelatihan entrepreneurship. Apapun masa depanmu, apapun keputusanmu untuk cita-citamu untuk masa-masa yang akan datang, tetaplah di dalam sukacita. Kalau kita hidup dalam sukacita, maka hari-hari kita akan bermakna dan berarti. Terima kasih untuk firman yang boleh saya share kepada kita, dan memang ada juga himbauan untuk 10 menit supaya jangan terlalu panjang-panjang. Biarlah penjelasan yang telah saya sampaikan kepada kita boleh menguatkan iman percaya kita di dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Kita sambut dulu. Biarlah firman-Mu menjadi landasan kehidupan kami, supaya kami mampu menjalani kehidupan ini berkali bersukacita karena kami hidup di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, tolonglah kami supaya kami mampu bersyukur dalam segala hal dan mampu hidup di dalam sukacita karena Tuhan yang kami sembah. Dalam nama Yesus, amin.